tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sungguh bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan ini di mana Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk saya boleh menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Sebagaimana bunyi firman berkata, pergunakanlah waktu yang ada, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara bisa menyimak pembahasan firman Tuhan ini, kita mohon pimpinan Roh Kudus agar memberikan firman ini menjadi berkat kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang sudah jauh dari Tuhan menjadi dekat kembali, yang sudah mengalami ketawaran iman, kesuaman rohani boleh mendapat restorasi pemulihan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema pembahasan pada saat ini adalah Tuhan tahu aku
sanggup. Sekali lagi, Tuhan tahu aku sanggup. Namun seringkali, saudaraku, ini menjadi satu hal yang membuat orang bertanya, termasuk diantaranya orang yang percaya. Sebab fakta, saudaraku, realita membuktikan tidak sedikit kemudian orang percaya menjadi kalah, orang percaya menjadi lemah, orang percaya kemudian merasa mereka menganggap Tuhan ini tidak care, tidak peduli dengan mereka, sehingga mereka menjadi hopeless, tidak memiliki pengharapan. Itu banyak dialami oleh mereka yang menyebut diri orang yang percaya. Tapi sebentar kita akan mendengar pembahasan ini. Sebagaimana tema yang barusan saya sampaikan, bahwa Tuhan tahu aku sanggup. Jelas, bukan kesanggupan dari kita sendiri, tapi dari Tuhan melalui kita. Sebentar kita akan mendengar pembahasannya, namun kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dalam waktu yang ada firman dapat disampaikan. Mohon Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar, kekuatan, menginspirasi banyak orang untuk berharap bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tersimbau dalam masa struggle of life, pergumulan hidup, di masa pencobaan, ujian iman. Mereka tetap yakin bahwa mereka sanggup bersama dengan Tuhan. Urapi baik pembicara, semua pendengar, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, Tuhan tahu aku sanggup. Tentu saya menyampaikan firman ini berdasarkan firman Tuhan. Yang sebenarnya kita akan menyimak bersama, kita akan perhatikan apakah benar dalam segala keadaan, dalam segala sikon, ya, atau dalam bayang-bayang maut, lembah air mata sekalipun, kita tetap menjadi orang-orang yang mampu bersama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat yang sangat terkenal tentang semua orang yang hidup di dunia ini, siapapun dia, tidak lepas daripada yang disebut pergumulan hidup, pencobaan, kesulitan, kesukaran. Dan itu sudah biasa, kata Alkitab. Orang yang hidup di dunia mengalami pencobaan. Satu ayat yang pasti sudah banyak dikenal dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, kita simak bersama. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi. Sehingga, ini yang penting, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini perkataan firman, bukan sehingga kamu kalah, sehingga kamu give up, menyerah. No, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada lagi satu ayat untuk mendukung ya pembahasan firman kali ini. Saya yakin ayat ini juga cukup populer dan banyak dikenal oleh setiap kita. Ini adalah seruan Paulus, ya, expression of faith, ekspresi iman dalam Filipi 4:13. Segala perkara, tentu dari hal yang kecil sampai yang besar, segala perkara luar biasa dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jelaskan dari dua ayat yang tadi saya bacakan. Yang pertama, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, Paulus berkata, aku dapat menanggungnya. Nah, kedua ayat ini hendaknya memberikan keyakinan kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan tahu aku sanggup. Nah, namun tadi saya jelaskan fakta membuktikan, bukankah tidak sedikit orang yang percaya kemudian kandas imannya, hilang harapannya, sirna semangatnya. Seakan-akan mereka berkata, Tuhan tidak care lagi dengan saya, Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Dan tidak sedikit kemudian orang bersikap acuh tak acuh lagi terhadap Tuhan. Oleh karena mereka tidak tahu, saudaraku, kiat-kiat apa, step apa, langkah apa yang harus kita ambil manakala
Saudara, pencobaan, ujian iman, struggle of life, pergumulan hidup itu muncul dalam hidup kita. Tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan tadi dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Orang yang hidup siapapun dia tidak lepas dengan namanya pencobaan hidup, struggle of life, pergumulan hidup. Jadi ini poin yang pertama yang harus saudara ketahui. Semua manusia akan mengalami masalah dalam hidup, struggle of life, siapapun dia. Ini poin yang pertama yang tidak boleh dilupakan. Jadi jangan ada seorang pun manusia berkata, aku mau hidup tapi aku ingin bebas dari masalah. Dengan jelas Alkitab katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Sejak lahir sampai tua, saudaraku sudah terbiasa kita menghadapi masalah, bukan? Ini poin pertama yang harus saudara ketahui. Kalau kita sudah memahami ini, saudara-saudaraku, kalau katakan saja beban, problem, pergumulan hidup itu nilainya 100%. Katakan saja demikian. Tapi dengan saudara mengerti bahwa pencobaan itu pasti kita alami. Siapapun akan mengalami. Orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, siapapun tidak akan pernah luput, bebas yang namanya pergumulan hidup. Jadi kalau hal pertama saja saudara sudah tahu dari persoalan hidup, beban hidup yang tadi saya gambarkan nilainya 100%, itu akan berkurang 20% menjadi 80%. Bertambah ringan, bukan? Jadi pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup, jangan membuat kita panik, buat kita terkejut. Kalau sudah mengerti yang pertama, orang hidup akan mulai pencobaan. Sudah, itu pencobaan biasa. Maka beban saudara akan berkurang 20%, jadi tinggal 80%. Saya bilang, wah masih ada ya? Oke. Kita akan bahas lebih jauh, saudara. Tadi 1 Korintus 10:13 berkata bahwa, saudaraku, pencobaan yang datang kepada kita, terutama orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Saudara bisa baca ulang 1 Korintus 10:13. Tuhan tidak membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Saudaraku, di sebuah sekolah ada ujian di kelas itu semuanya anak SD sekolah dasar. Gak akan dia diberikan soal-soal untuk kelas SMU, saudara, menengah umum, menengah atas. Gak mungkin. Itu pasti levelnya sama dengan sekolah dasar. Alkitab dengan jelas, dengan terang benderang berkata bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan itu melebihi kekuatan kita. Artinya setiap kita menghadapi masalah, struggle of life, pergumulan hidup, jelas dari Alkitab berkata tidak melebihi kekuatan kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, aku sudah tidak tahan hidup lagi, dia tidak mengerti firman. Dia mulai bertumpu bersandar kepada kekuatan sendiri. Tapi dia kalau percaya kepada firman Tuhan, saudaraku, dia akan kata, tidak akan melebihi kekuatan sebab ada kekuatan Tuhan yang akan menyertai aku. Itu poin yang kedua. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Kemudian Tuhan tahu kapasitas kita. Kapasitas kita pada waktu diizinkan pencobaan, tantangan, pergumulan hidup. Tuhan tahu kapasitas kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau yang pertama, poin pertama saudara tahu, manusia hidup mengalami pencobaan itu hal yang biasa. Tadi saya katakan yang nilainya beban itu 100% dengan mengerti bahwa manusia hidup mengalami pencobaan dan saudara tahu itu akan berkurang 20% menjadi 80%. Sekarang yang kedua, kalau saudara tahu bahwa itu akan melebihi kekuatan kita. Sebab kita akan di backup oleh kekuatan Tuhan, saudaraku, berkurang lagi 20%. 80% menjadi dikurangi 20% menjadi 60%. Waduh, ternyata dengan mengerti firman, dengan kita merenungkan firman, saudaraku, kekuatan itu akan muncul, akan tumbuh dalam hidup kita. Benar Alkitab katakan, manusia itu bukan dari roti saja. Not by bread alone. Bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di tengah-tengah keterbatasan kita, saudaraku, sebagai manusia yang syarat dengan kelemahan,
Namun kalau kita mengerti firman Tuhan, saudaraku, itu akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Saya hafal benar dengan ayat ini, saudara. Sekarang beban itu sudah menjadi 60%. Kalau poin pertama, poin kedua saudara sudah mengerti. Beban itu sudah tinggal 60% lagi. Kok masih ada Pak? Maka kita harus mengerti firman Tuhan. Saudara-saudaraku, poin yang ketiga dalam 1 Korintus 10:13. Allah itu setia. God is faithful. Allah itu setia. Pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup, pencobaan hidup, tekanan hidup, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, saudara-saudaraku, memandang atau melihat kepada kesetiaan Allah, pada kesetiaan Tuhan. Bukankah jelas tadi 1 Korintus 10:13 berkata bahwa Allah itu setia. Oh, kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Manusia, saudaraku, bisa berubah bukan? Iklim cuaca bisa berubah bukan? Harga-harga, sekarang harga cabai katanya tinggi sekali. Wah, itu keadaan dunia yang bisa berubah. Tapi kita bersyukur, saudaraku, our God is faithful. Allah kita itu setia. Jadi poin yang ketiga, ingat, Tuhan itu setia. Setia apa? Setia kepada janji-janjinya, kepada firman yang dia telah sampaikan. Ada banyak ayat dalam Alkitab. Misalnya Ibrani 13:8. Tuhan Yesus tidak berubah. Kasihnya, kuasanya, perkataannya, janjinya. Percayalah kepada kesetiaan Allah dengan janji-janjinya. Allah setia. Ada ayat berkata kepada orang-orang yang setia kepadanya. Oh, haleluya. Ada ayat berkata orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Tuhan setia, dan Tuhan juga setia kepada orang-orang yang setia kepadanya dalam Mazmur. Berlakulah setia. Saudara-saudaraku, kalau poin yang ketiga ini, saudara ingat, tadi sudah mencapai 60% ya beban ini. Kalau poin yang ketiga, saudara, Tuhan itu setia. Saudara-saudaraku, berkurang lagi 20% menjadi 40% beban kita. Saya akan mengajak saudara merenungkan satu kebenaran firman. Bagaimana Allah itu, God is in control. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Saudaraku pendengar, dimanapun saudara menyimak pemberitaan ini, saya tidak melihat di mana saudara berada. Sebab ini melalui online saya sampaikan. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun Anda berada saat ini, mungkin di Indonesia. Ada teman saya di USA mungkin mendengar, ya, mungkin di Batam, di Singapura, Malaysia. Saudaraku, saya mendengar juga sebentar sekilas katanya ada kenalan yang mendengar di Taiwan. Ya, no problem. Saudaraku, the word of God is open for all. Firman Tuhan terbuka untuk semua. Saudaraku, pada waktu Ayub dicobai oleh si iblis, ya. Saya persingkat cerita, saudara tahu, lihat dalam Ayub pasal 1. Saudaraku, Tuhan itu God is in control. Tuhan itu memegang kendali. Tuhan itu setia. Dalam Ayub 1 ayat 12 saya akan bacakan demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. God is in control. Tuhan memegang kendali. Tuhan setia. Kalau saudara poin ini yang ketiga, saudara yakin yang tadi beban 60%, kurang 20% menjadi 40%. Oh, saudaraku dahsyat. Saudaraku, mengapa banyak orang merasa bebanku begitu berat? Oh, mana tahan? Karena dia tidak mengerti. Saudara-saudaraku, janji Tuhan dalam firman-Nya. Ya, tadi kita baru baca ya Ayub 1 ayat 12 kan? Sekarang Ayub 2 ayat yang ke-6. Demikian firman, ini ayat saling mendukung, saudara. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Oh, saudaraku, God is in control. Tuhan memegang kendali. Haleluya.
Kalau saudara mengerti poin yang ketiga, Tuhan itu setia. Beban ini berkurang jadi 40% lagi saudara. Nanti pada akhirnya kita kembali ke perkataan Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, so wonderful. Begitu ajaib Tuhan itu. Ya, jadi untuk merefresh kembali, yang pertama, saudaraku, pencobaan itu biasa. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan. Yang ketiga, Allah itu setia. Beban sudah 40%, saudara. Oh, bertambah ringan. Orang makin mengenal firman, mengenal Tuhan, mengenal janjinya. Saya percaya beban itu akan, saudaraku, rasanya diambil alih oleh Tuhan. Bukan Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang lelah dan berbeban berat. Matius 11:28, aku memberi, I will give you rest for your soul. Aku memberikan istirahat sejahtera bagi jiwamu, memberikan kelegaan kepadamu. Oh, luar biasa, puji nama Tuhan. Yang keempat, dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan, saudaraku, Tuhan akan memberikan jalan keluar. God will give you way out solution. Tuhan memberikan jalan keluar. Poin yang keempat, setiap masalah, saudaraku, bisa ada, tapi jangan lupa, Tuhan bisa memberikan solusi, jalan keluar. Banyak contoh dalam Alkitab kan, di tengah, saudaraku, impossibility, kemustahilan, ketidakmungkinan. Laut Tiberias dibelah lewat tongkat Musa oleh kuasa Tuhan. Air sumur menjadi wine, air anggur di Betania, di Kana, saudaraku. Ya, di Kana. The first miracle, mujizat pertama. Dan kalau ceritakan banyak lagi. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Setiap masalah bersama Tuhan ada solusi. Oleh karena itu kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dimanapun, perlu kesabaran, saudara. Perlu ketekunan. Ya, wait upon the Lord. Menantikan Tuhan, kata Yesaya 40. Ya, saudaraku, sampai kita akan melihat, saudaraku, solusi, way out, jalan keluar yang Tuhan berikan. Bukankah 1 Korintus 10:13 berkata Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu? Haleluya. Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi, termasuk Tuhan berikan solusi kepada kita. Ini kan membuat kita menjadi apa? Peaceful, damai sejahtera, saudara. Banyak orang kalau tidak mengenal Tuhan, tidak mengimani firman-Nya, begitu masalah datang, saudaraku, dia berorientasi kepada dirinya. Hasilnya apa, saudara? Apa? Stres berat. Tapi kata ayat ini, 1 Korintus 10:13, Tuhan berikan jalan keluar. Maka perlu kesabaran, ketekunan. Pada waktu struggle of life, pergumulan hidup menimpa hidup kita. Katakan, Tuhan, ya, I wait upon the Lord. Saya menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saya baca dalam Alkitab beberapa tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Hana, Elia, Yosafat, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ya, pada waktu mereka mengalami tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Saudaraku, orang-orang tadi, tokoh-tokoh Alkitab tadi, mereka mengalami solusi dari Tuhan. Ketika saudara yakin poin yang keempat, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang tadinya beban itu 40%, saudara. Minus 20% menjadi 20%. Makin banyak saudara mengenal Tuhan dan kebenarannya, makin meyakini, makin berserah kepada Tuhan, you will be stronger and stronger. Saudara akan makin kuat. Makin kuat. Tapi sebaliknya, kalau saudara makin berorientasi kepada kekuatan, kapasitas sendiri, saudaraku, kita akan berkata, I am fragile. Ternyata aku ini rapuh. Aku ini mudah patah, pecah. Tapi kalau tadi poin keempat saudara ikuti, Tuhan akan berikan jalan keluar. Sekarang bebannya 40%, dikurangi 20% menjadi 20%. Poin yang kelima, 1 Korintus 10:13 berkata, sudah nanti baca lagi ya, aku dapat menanggungnya. Haleluya. Ya, aku dapat menanggungnya. Nanti saudara baca 1 Korintus 10:13. Saudaraku,
Tuhan mengizinkan pergumulan, ya, tetapi Tuhan juga beri kemampuan untuk saudaraku kita dapat menanggungnya. Tadi 2 ayat kan saya sudah beri. 1 Korintus 10:13, Tuhan berikan jalan keluar. Filipi 4 ayat 13, aku dapat menanggungnya segala perkara di dalam Kristus. Oh, 2 ayat ini memberikan kepada kita hope, harapan saudara. Hope for miracle, harapan mujizat. Saudaraku, hope for better life, kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Apapun saudara alami saat ini di mana saudara sedang mendengarkan firman ini. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Will receive something great. Saudara akan menerima sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebetulan saat ini ada menyimak kawan saya di California sana, ya, saudara Rubin dan keluarga memberkati, bila ada juga dia berkat di sana. Nah, mungkin juga ada Brother Jok di Malaysia. I hope this message will bless you much. And share this message for others. Berikan pesan ini kepada orang lain. That others will be blessed too. Sehingga orang lain akan diberkati juga. Imelda, keponakan saya, tinggal di Singapura. Ya, I hope this message will bless you. Will strengthen you. Will encourage you. Menguatkan dimanapun saudara berada. Saudaraku, firman Tuhan berkata sampai ke ujung bumi. Bukan ujung kulon saja, sampai ke ujung bumi. Saya bersyukur lewat online ini, saudaraku, menembus lembah, gunung, ya, bangunan-bangunan yang tinggi dan sampai jauh. Kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, yang poin yang kelima, tadi tinggal 20% beban kita, bukan? Dapat menanggungnya. Tuhan mengizinkan pergumulan hidup, Tuhan juga akan memberikan kemampuan. Ya, saya kembali kepada ayat yang dikatakan oleh Paulus. Filipi 4 ayat 13, segala perkara, all things, segala perkara, yang kecil sampai yang segede apapun, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau poin yang kelima ini, saudara yakini, ya, segala perkara dapat kutanggung. Artinya Tuhan yang menjamin memberikan kemenangan. Saudaraku, poin yang kelima, beban 20%, dikurangi 20% menjadi 0%. Saudara menjadi orang yang free, yang bebas, menang di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di PL Perjanjian Lama pernah 2 pemimpin tokoh umat Tuhan saat itu, Musa dan Yosua, merasa tidak mampu. Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Yosua yang menjadi penerus Musa, dia bingung. Kalau Musa saja pernah mengalami pergumulan hebat, apalagi aku. Tapi kedua orang ini, saudara, diberikan kemampuan berjalan bersama umat Tuhan. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu quote, saudara, sebelum saya akhiri. Banyak kali kalau orang berdoa, Tuhan, supaya jangan ada pencobaan. Tuhan, supaya jangan ada kesulitan. Tuhan bilang pencobaan yang kemarin itu biasa. Artinya bisa aja kita melalui pencobaan. Berdoanya harus begini. Seorang rohaniwan berkata, don't pray for an easy life, but pray to be a strong person. Jangan doa supaya hidup ini gak ada pencobaan. Pencobaan pasti ada. Jangan doa supaya hidup ini berjalan lancar, tidak ada tantangan. Justru tantangan itu dijadikan Tuhan sebagai stepping stone, batu loncatan. Saudara mengerti apa? To the next level, level yang lebih tinggi. Doanya begini, don't pray for an easy life, but pray to be a strong person. Jangan doa hidup ini supaya mudah. Berdoalah supaya Anda jadi orang yang kuat. Seorang winner, pemenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Tema firman kali ini, Tuhan tahu, aku sanggup.
Haleluya. Bersama Tuhan. Aku sanggup bersama Tuhan. Saya berdoa, kiranya pemberitaan firman ini memberkati saudara. Di mana saudara berada, saya ingin mendengar berita-berita yang positif. Setelah mendengar firman ini, saudara kirim WA kepada saya, saudara diberkati. Saudara diberikan encouragement, kekuatan, dorongan. Saudara mendapat, saudara-saudaraku, joy, sukacita dari Tuhan. Tuhan tahu aku sanggup. Haleluya. Saudaraku, Tuhan tidak ingin saudara menjadi loser, pecundang. Tuhan ingin saudara menjadi winner, pemenang. I am champion, saya juara bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita, bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya doakan pembahasan ini memberkati saudara. Kalau 5 poin tadi saudara imani, saudara akan mengalami the touch of God, jamahan Tuhan dalam hidup saudara. Mari saudara kita mengakhiri dalam doa. Di mana saudara berada, kita berada dengan iman. Ya, saya percaya YouTube ini akan terus diputar oleh banyak orang dan memberkati. Kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam kesempatan yang ada ini, hamba boleh menyampaikan firman tentang aku tahu. Tuhan tahu bahwa aku sanggup. Sebab kekuatanku adalah dari Tuhan. Memberkati semua yang mendengar, yang join dalam acara ini. Tuhan memberkati. Tuhan tahu hati mereka, beban mereka, persoalan mereka. Tuhan adalah jawaban. Firman-Mu adalah jawaban. Yang sakit dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Tuhan disembuhkan. In the name of Jesus dimanapun berada. Yang lemah berikan kekuatan. Dan kuasa Roh Kudus, dunamis dari Roh Kudus. Yang mengalami pergumulan hidup, tantangan. Tangan Tuhan yang kuat penopang hidup mereka. Memberkati anak-anak Tuhan, dimanapun berada, Indonesia, di luar negeri. Hamba-hamba Tuhan, semua denominasi yang memberitakan firman memberkati. Kami adalah tubuh Kristus. Memberkati semua hamba Tuhan yang bekerja di dalam Tuhan, memberkati Tuhan. Menguatkan, menyertai, melindungi. Kau Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, yang mengadakan. Memberkati semua hamba Tuhan di semua denominasi yang memberitakan Injil kebenaran. Memberkati Tuhan. Semua. Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Kami doakan juga Tuhan. Karena kami adalah bagian dari bangsa Indonesia yang Tuhan sudah tempatkan di Indonesia, kami memberkati dengan penuh kasih bagi rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Memberkati rakyat kami. Bermacam suku, bahasa, kebudayaan. Memberkati Tuhan. Rakyat kami, bangsa Indonesia memberkati semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Kami berdoa dengan penuh kasih pemerintah Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat-pejabat, sampai di daerah, memberkati semua. Lindungi pemerintah kami, NKRI, dengan perlindungan Tuhan yang kuat. Menjaga NKRI dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pemulihan ekonomi Tuhan memberkati. Lindungi Indonesia dari penyakit-penyakit sampar, Tuhan lindungi negara Indonesia. Dengan kasih kemurahan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, bila segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. God bless you all. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.